Al-Jutuyo para alim ulama. Mereka itu orang-orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijalun, mereka pemimpin-pemimpin, kesatria, pahlawan, orang-orang yang hebat. La tulhihim tijaratun, yang kehidupannya tidak dibuat lupa, lalai, baik lalai Indonesia atau lalai Osing. Wonten Osing mereka ini? Ada ya? Madura betul. Ini kan bikin sholawat Madura nih. Haji Ghalib nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Hamba-hamba Allah yang tidak dibikin lupa, boten lali dulu, tak kelopai, dilupakan oleh apa? Bai'un tijaratun wala bai'un, perdagangan, wala bai'un ataupun jual beli, an dzikrillah, untuk terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba aku jenengan perhatikan ayat ini, ngaji. Sampai perhatikan ayat ini. Orang-orang hamba-hamba Allah yang kehidupannya tidak dilupakan dengan perdagangan ataupun jual beli sehingga mereka lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengatakan orang-orang yang tidak dagang, boten. Orang-orang yang hebat itu orang-orang yang tidak megawin, boten. Mereka kerja, nyambut alako, cak orang Madura kenapa alako, nyambut gawe. Tapi pekerjaan mereka, dagangnya mereka, bisnisnya mereka tidak menjadikan mereka lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Monggo yang dagang silahkan dagang. Ini yang hadir pasti semua sampai tiap hari megawi. Nopo pengacara panjenengan? Pengangguran banyak. Boten be. Bekerja saya, megawi bagus. Harus seperti itu kan? Bagi umat Islam megawi, harakah, bergerak. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, alhamdulillah kula panjenengan sedaya diparingi Islam iman, alhamdulillah. Kulu minat thayyibat, silahkan menikmati, makan minat thayyibat, dari rezeki yang halal. Sampeyan umat Islam diperintah sama Allah untuk makan, mengkonsumsi. Artinya apa? Bisa makan, ya pastinya ada sabab musababnya. Kelendik, ya megawe kan? Ya kerja. Cuma kerja cari rezeki yang halal. Jadi Islam itu Pak tidak menganjurkan untuk umatnya ini, penganutnya, untuk bermalas-malasan itu boten. Lungkunang elesetan. Nang terasuma ngudut sak lencer wong rencer. Wayahe tonggo-tonggo budal megawe iki mboten Pak. Males-malesan, leye-leye. Atau katanya anak muda sekarang ini kaum rebahan. Paham mereka kaum rebahan. Urepe kok gletak ya, gleh HP memangan mboten megawe. Tempaken ini model ini. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Hei orang yang beriman, makan yang halal. Artinya gimana? Supaya bisa makan halal harus kerja. Pegawai. Jadi orang jangan pengangguran, ngelepek nang omah. Tidak ada aktivitas, tidak ada kerjaan. Kerja cari rezeki yang halal. Nah, ketika seseorang sudah kehidupannya kerjanya mencari rezeki yang halal, akan
perintah Allah yang selanjutnya apa? Wa'malu sholihah, amalkan amal-amal yang soleh, taat ibadah kepada Allah. Orang itu Pak, akan mudah, gampang, enteng untuk beribadah, taat sama Allah kalau sebelumnya diisi sandang pangan papannya dari rezeki yang halal, barokah. Itu sudah rumusnya begitu. Kepengin enak, kepengin gampang ibadah, boten pati abot, wenteng, kendi periksa, dicek yang masuk sama di perut untuk istri, untuk anak ini dari mana kira-kira? Coba dilihat. Kalau sudah yang masuk ke tubuh kita, pakaian, makan, minum, aktivitas dari yang halal, ojo khawatir kan? Dipakai ibadah tenaga, wah enak, boten abot. Tapi ketika sudah yang masuk di hal-hal yang syubhat, remeng-remeng, tidak jelas, haram-haram disosor kabeh, dibadok, ya apa tenaga mau dipakai untuk ibadah, waduh setengah mati, eret-eretan. Kenapa? Karena tenaganya, BBM-nya yang masuk ini dari yang syubhat, apalagi yang dari yang haram. Na'udzubillah ini. Makanya Pak, Bu, jenengan katunggu, ojo kepingin akeh pecis tok, Allah pecis sing akeh Allah sak-em. Terus sak-em kadung haram lho kok. Yang halal saja tidak luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Manusia semua kembali kepada aku, siap-siap dibongkar, dipreteli sama Gusti Allah. Itu yang halal. Para mandikan syubhat, apalagi yang lebih Pak Ustadz, sing kemudian hati-hati. Ini teman-teman Pak Ustadz banyak godaan di lapangan tuh Pak Ustadz. Teman-teman di kantor tuh kadang-kadang bodoh. Ayo wes, tanda tangan dong wes, tanda tangan. Kok cair. Ternyata dari ya hal-hal yang mungkin anggaran fiktif tidak jelas. Saya mau bertahan di cocok haram, teman sekantor musuh sama saya Pak Ustadz. Lah kalau kiai dia dari wong sing karya cerak, ambil PC sipil lewat apa gitu. Ayo wes tanda tangan cair 10 juta, enak sih. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah, makan yang halal, otomatis ibadah tidak berat, enteng, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai ini Pak, bapak-bapak khususnya kepala rumah tangga, sampai nyambut megang alat kok itu fadilahnya hebat loh. Jangan dianggap sepele. Ustaz Habib, saya tidak bisa kayak jenengan kayak Pak Yai Mahrus almarhum, Pak Yai Juwaini yang mereka hidupnya dengan pondok pesantren, menyebarkan ilmu, berdakwah, ngajar sana sini. Pulang niki ya pagi sudah berangkat kerja Bu. Ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik, parijata ini ada apa? Kantor? Ya, mungkin ada yang petani, nandur, dan macam-macam Bu. Gimana Bib saya ini Bib, kok tidak bisa mulia seperti mereka? Saya jangan kecil hati. Aktivitas dengan pegawai itu mulia, itu bagus, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesan Kanjeng Nabi? Beliau menasehatkan kepada kita umatnya, man talaba dunya halalan. Sapa wong pegawai niatnya memang cari rezeki yang halal. Ayo Pak Bu, targetkan. Sampai aktivitas kerja, targetkan dapat rezeki yang halal. Subhat haram langsung ngomong oseng, iso ninggelum. Bisa? Kurang mantap bisa? Insyaallah. Temenan yo. Nanti ada godaan-godaan, tawaran-tawaran subhat, harus kuat iman kan ya? Ustaz, iki pasaran pas tepak sepi. Ekonomi jeleret, ekonomi merosot, lu kok ada tawaran haram ke Pak Ustaz? Iya, tukang warna abang-abang kok awe-awe ke Pak Ustaz? Icis itu Pak.
Ya harus kuat iman. Harus kuat iman. Targetkan jenengan itu cari rezeki yang halal. Ibu-ibu, bu, ketika suami mau berangkat kerja, sampaikan pesan kepada suami jenengan. Bilang gimana, Bu? Kasih tahu, Mas. Lek sampean pegawai hati-hati, Mas. Jangan sampai cari rezeki yang subhat, paran maning kang haram. Kita di rumah siap lapar enggak apa-apa, Mas. Lapar enggak apa-apa, yang penting pulang bawa rezeki yang halal. Ketimbang mungkin mulai bawa petis tapi ternyata dari yang subhat apalagi yang kita bisa sabar. Hanya lapar mungkin sebentar saja di dunia ini, tapi kita tidak sabar dengan azab neraka yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, Bu? Siap mempraktekkan, Bu? Kurang kompak, ibu-ibu. Bagaimana, siap? Harus begitu, kasih tahu suaminya. Mas, yang penting halal wis. Sidik sing barang-barang kan penting halal barokah. Tapi yang menemukan istri begini nih, hadiah. Mudah-mudahan. Amin Allahumma. Itu be, ojo ngomong halal haram wis Ustaz. Teko nang omahe setoran didapake ambil mak lari-lari. Kaya tawon. Setor, endi weces? Coba-coba. Saya pikir setor akhirnya ya. Ini terkadang perlu kita pelajari sejenak. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, kalau tidak keliru dalam kitabnya Nasihatul Diniyah, beliau mengatakan termasuk kekeliruan yang terjadi di rumah tangga, bahkan bisa dikatakan termasuk tanda-tanda kecil kiamat. Ketika apa? Ketika seorang suami memasrahkan urusan ekonomi, urusan keuangan kepada istrinya. Itu kurang tepat, keliru. Sallallahu alaihi wasallam. Mulai endi PT kabeh ndek ketonang ini di oleh. Akhirnya mau apa-apa sampai tuh kudu tanda tangan kepala negara. Gitu bagi. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Bu, bagaimanapun suami itu adalah imam. Gitu bagi. Saya mau tanya sama jenengan, imam itu tempatnya di depan atau belakang, Bu? Ini saja walik. Makmumnya di depan, imam ditaruh di belakang. Kan orang itu udah salbut. Kan tak karuan ini. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai mohon maaf ya. Banyak perempuan sekarang ngomong begini dengan bangganya kadang. Pak Ustaz, Habib kadung bojone son parang jari kula Pak Ustaz. Apa katanya saya suami saya? Ngalor. Ngidul. Suami saya, Habib, apa katanya saya? Walik, salbut, taruh-taruhan. Harusnya gimana? Harusnya ibu-ibu bilang begini, Habib, saya apa katanya suami? Saya ini sudah pasrah sama suami. Itu baru luar biasa. Coba. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ya yang perlu kita pahami. Alhasil apa kata Nabi Muhammad? Man talaba dunya halalan, cari rezeki yang halal, wa ta'affufan 'anil mas'alati, dan menjaga harga diri untuk tidak minta-minta sama orang. Ini Islam mendidik kita seperti itu. Panjenengan megawe supaya apa? Supaya menjaga harga diri. Dan minta-minta sama orang alam itu. Anda lupa sumbangan Pak. Enggak bisa sintek megawe. Al-harakah barakah. Gerak itu barokah, jangan kesana kemari minta sana, minta sini, Allah karim. Sampai kadang-kadang gubong itu apa. Iki maling tak boleh alamat guys.
Kadung mau kita kok ada alamat bisa lama. Apa? Pinjam dulu 100. Minta ini jangan jaga harga diri jenengan. Sampai sudah diangkat derajatnya sama Allah, kadang-kadang kita sendiri yang menghancurkan harga diri kita. Talabad dunya ta'afufan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala iyalih. Dan juga kerja. Kenapa? Karena tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ada istri dan anak di rumah menunggu. Bagus, luar biasa. Hebat ini. Mohon maaf bapak-bapak, hati-hati loh Pak. Sampean kerja, sampean kawin, jadi kepala rumah tangga kok nganggur, tidak kerja, tidak aktivitas. Kemudian akhirnya menelantarkan istri dan anak, mereka kebingungan mau makan, akhirnya minta sumbangan sama organisasi, akhirnya minta bantuan dan seterusnya. Tidak mau usaha, dosa. Jadi Islam tidak menganjurkan kepada penganutnya untuk apa? Nganggur, ndak gerak, megawe, cari kerjaan. Itu perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wa ta'attufan 'ala jirani, dan siapa orang yang mencari dunia supaya bisa berhubungan baik dengan tetangganya. Jadi sahapi ami tonggo niku. Kalau jenengan megawe ada pemasukan penghasilan kan sesekali bisa ater-ater jajan, bisa ngirim-ngirim hadiah sama tonggo. Kenapa? Ada pemasukan megawe. Tapi kalau jenengan nganggur nang ngelepet kaum merdahan, males-malesan, justru ini malah memberatkan kepada tonggo. Seakan tonggo nih sidik-sidik ngirim beras. Apa tonggo? Periki mami tonggo. Beras wis jelas beras ini. Akhirnya malah memberatkan sama orang sekitarnya. Jangan. Cari dunia yang halal dan juga untuk menjaga harga diri jenengan, tanggung jawab untuk keluarga jenengan, bisa berhubungan baik dengan tetangganya. Apa katakan Nabi Muhammad? Laqiyallaha yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Nanti hari kiamat orang yang begini berjumpa sama Allah di hari kiamat, wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya jenengan yang megawe kerja, Ustaz Habib, saya tidak bisa kayak almarhum Kiai Mahrus Ali Ustaz. Saya tidak bisa seperti almarhum Kiai Juwaini. Saya dia tani Pak Ustaz, saya yo tandur Pak Ustaz, saya yo manol, saya dodolan cilok, dodolan pelembungan, dodolan minuman. Tidak apa-apa. Yang penting cari rezeki yang halal. Lanjutkan saudara. Sallallahu alaihi Muhammad. Zaman Kanjeng Nabi Pak, Kanjeng Nabi jalisan ma'a ashabi. Kanjeng Nabi pernah duduk kumpul bareng sama sahabat-sahabat. Tidak lama ada syabun, ada anak muda, awalnya itu api, berisi, metekel pun. Faqad bakar yas'a, isu-isu dengan semangatnya berangkat kerja. Ya kayak ada hari jatah kayak tadi ya, Masya Allah kan ya. Pagi sudah nyiapkan dagangannya, berangkat. Ada yang sama paculnya ke sawah, ada yang macam-macam sudah. Sama peralatannya ke kantor, ngarit, ya. Macam-macam sudah. Semakin. Maka ada salah seorang yang duduk sama Kanjeng Nabi, nyaut, ngomongnya kurang enak. Apa katanya salah seorang ini? Wai hadar rajul, hanya kok gede kiarai. Awak sehat, seger, kuat, badannya tegak, isu-isu semangat budal megawe. Kok begini dia? Coba sehatnya, kuatnya, tenaganya dipakai untuk jihad fisabilillah. Ada salah seorang ngomong seperti itu, kurang cocok dengan apa yang dilakukan oleh pemuda tadi. Apa kata Kanjeng Nabi? Lihat respon Kanjeng Nabi gimana? La taqulu hakadha, ojo ngomong begitu, jangan bilang seperti itu, tak boleh. Bisa jadi dia kerjanya itu tanggung jawab untuk keluarganya, untuk anak istrinya, fahuwa fisabilillah,
bekerja, maka pekerjaannya, aktivitasnya, profesinya dicatat oleh Allah orang yang sedang jihad fisabilillah. Atau mungkin dia punya orang tua di rumah yang sudah sepuh, bapak emak kampung sepah tuwek. Ini juga pelajaran buat jenengan yang masih muda-muda. Kalau masih ada orang tuanya sepuh, wis kongkon pensiun wis. Pak, ndika pensiun ben wis, aja megawe. Wis wiritan ben wis salat duha, witir, lima waktu jangan masjid pengajian, ada urusan isun bagian megawe mak. Aja kuwatir pekis teko isun. Hebat luar biasa. Harus begitu. Iki oseng lagi mak, cekurane. Ya Pak mek wis tuwek lek lagi megawe digengan nang bilane. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Apalagi yang lebih parah Pak, yang lebih parah PTC mak dicolong. Adia tak? PTC mak moro-moro hilang. Mula mak wis tuwek rada-rada pekon gitu kau. Lali-lalian wis dile PTC kang lemari. Ono 2.000 ta 3.000 3 juta gitu kok moro-moro tambah tipis. Moro-moro tambah entek dicolong kan nyolong sapa masa tanggane. Anake dhewe kang nyolong. Surat kebun, surat itu moro-moro hilang sekolah. Ono kang daftarno, sapa kang daftarno? Anak ide. Cewek ya Allah, naudzubillah min. Harusnya anak yang masih muda mampu bekerja bilang sama orang tuanya, Pak, Bu, jenengan istirahat sudah, pensiun. Biarkan saya yang muda untuk kerja, memberikan nafkah, rezeki untuk panjenengan. Oh ini bagus. Kata Nabi Muhammad apa? Fahuwa fi sabilillah. Anak muda yang seperti inilah yang dicatat oleh Allah profesinya, kerjaannya sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi wa in kana sa'yuhu, kalau andai kata kerjanya untuk tafakhuran wa takatsur, kalau orang cari dunia tujuannya untuk sombong-sombongan, pameran di tonggo, motor iso napik. Apalagi sekarang zaman modern nak pakai HP, foto pages ditumpuk gitu. 1 juta ditumpuk, jadikan status. Alhamdulillah hasil kerjaan selama 1 bulan 100 juta. Itu yang nonton, yang ngeliat kan dia acur artinya kan Pak. Ya Allah kayak di sini. Tinggal pages ke pintu-pintu. Repot, ini katanya enak, boleh langsung ngake. Mari gitu kok pamer. Jangan, kata Nabi, kalau orang cari dunia tujuannya untuk pamer-pamer, sombong ke sana kemari, fahuwa fi sabili syaitan, maka orang tersebut bukan dicatat jihad, tapi dicatat orang yang mengikuti jejak langkahnya setan. Naudzubillahi min sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ya belum di Pak Ustaz. Di mana? Bulan ini atau makiawi ya kesel banget. Penting kali ini. Begini nggak makiawi ya kesel. Saya Ustaz, aduh capek orang buaya kadung makiawi. Orang yang di makiawi hingga kesel kan gitu. Ya pasti capek. Sampai kerja pasti capek, tapi saya tahu enggak? Capeknya jenengan, sakitnya jenengan karena habis bekerja itu ada bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya Nabi Muhammad? Man amsakalan min amaliyati. Siapa orang yang di sore hari dia kecapean, mungkin sampai rematik umat, loro boyok, biar semoli nang umat dia, biar semua aja pijutan aja, loro boyok, hari minggu sakon nonton leg-leg, ngomong ambil bojone, ayo pijutan isuk sing kuat capek. Apa kata Rasulullah? Amsa maghfurun lahu di sore hari, berarti dosa-dosanya sudah dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kan enak Pak, Islam ini enak. Kurang apa? Jenengan megawe ternyata dosanya diampuni sama Allah. Ya yang penting megawenya yang betul. Kadung megawe nipu-nipu. Apalagi sampai yang haram ya wis jelas dosa. Saya ngomong kan begitu. Haram ya, ayo cari rezeki yang halal. Nah, mereka para aulia, orang-orang soleh, mereka lah yang disebut rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an
Inilah orang-orang kesatria, pahlawan yang mereka tidak dibuat lupa hanya karena urusan duniawi jual beli dan perdagangan. Artinya apa? Mungkin mereka berdagang, mereka juga kerja, tapi kerjanya, usahanya, bisnisnya, profesinya tidak membuat lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Pak Kanjeng Nabi itu begawe. Anjing, begawe parang deh. Kanjeng Nabi itu dagang. Selain dagang, Kanjeng Nabi itu yar al-aghnam. Yar al-aghnam itu ngangon wedhus ternak kambing. Mencari orang Madura, ngawambing. Makanya jenengan yang punya peternakan sapi, kambing, ada juragan sapi di sini, juragan kambing, juragan pitik, bebek. Niatan ya, niatan niru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Nabi Adam yang gawe kerja sama orang itu, orang siapa Nabi Adam yang pertama mau kerja sama orang? Ya kerja sendiri apa? Harrotan, wahaikan, wagazalan. Nabi Adam itu usahanya nandur pak, nandur. Nanam yongko, nopo pari, nopo sengon, nopo cabai, bumbu semerat. Pokoknya nandur gitu ya. Sama juga Siti Hawa pun kerja. Siti Hawa niku garwane Nabi Adam ya kerja juga apa? Gazalan, memintal. Kalau sekarang jenengan mau beli baju kan langsung sudah jadi banyak. Zaman dulu itu untuk membuat kain harus ditenun, dipintal satu persatu, benang per benang. Itu namanya profesinya ghazalan, untuk menenun kain. Itu kerjanya Nabi Adam dan Siti Hawa, pegawai. Salah Nabi Idris disebutkan khayyatan wa khattatan. Nabi Idris itu kerja, apa kerjanya? Tukang jahit. Kalau sekarang apa itu? Caholek, tailor ya, tukang jahit itu ya, itu. Nabi Idris pegawai, bukan hanya tukang jahit, apa? Khattat, menulis, kaligrafi, nulis tulisan bagus, dijual, kemudian kerja mereka. Nabi Daud pegawai pak, pegawai pandai, haddadan. Napa haddadan itu tukang pandai besi, bikin arit, bikin pedang, bikin pisau, atau kalau sekarang mungkin ya bikin kanopi, ngelas gitu ya pak ya. Ini Nabi Daud pegawai. Apalagi contohnya juga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, dan banyak para aulia, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul yang mereka juga dagang. Kadang-kadang buka lapak di depannya stasiun sana ya pegawai. Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresik, wali kutub niku ya mereka dagang, jualan kayu gahru. Kerja mereka. Bahkan kalau andai kata kerjanya dicampuri sama urusan dodolan barokah, sehingga diceritakan Habib Abu Bakar itu pernah, kalau tidak keliru pas haul Solo itu buka dagangan kayu gahru. Kayu gahru ini yang harganya lumayan pak. Kalau yang grade mahal itu 1 kilo bisa harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Biasanya dipakai untuk bukhur, paham bukhur, dupa. Bukan dupa yang murah meriah itu, bukan. Ini mahal, kualitas nomor wahid untuk ekspor Saudi, Dubai, mahal harganya. Itu Habib Abu Bakar megawai pak. Ketika ada yang datang untuk tanya berapa deh ini harganya, oh yang grade B harganya sekian, yang grade A paling bagus harganya lebih mahal sekian.